Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa iyyakum, wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda ma hayyina, wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilm wal qur'ani tadabbur wa fikha, innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah kita di subuh pagi hari ini bisa melaksanakan salat berjamaah dan juga dilanjutkan dengan kajian bersama sampai syuruk. Dan insyaallah di tema kali ini kita akan membahas tentang melembutkan hati yang keras. Kita perlu tahu hati adalah raja bagi seluruh anggota badan kita. Baik dan buruknya itu tergantung dari hati, karena dia rajanya. Kalau rajanya baik, bawahnya akan baik semua. Ketika hati itu sehat, sehat semuanya. Makanya ada beberapa kondisi, sekuat apapun fisik seseorang, tapi ketika hati lemah, lemah dia. Anda ambil contoh, seseorang ketika dia itu hatinya sakit dan dia tahu ada majelis ilmu, dia akan berat untuk datang. Bukan karena kakinya sakit, bukan karena demam, bukan. Ternyata faktanya banyak nggak bisa datang ke majelis ilmu. Sebabnya apa? Hati yang apa? Sakit, lemah hatinya. Makanya masya Allah, kalau seandainya hati kita sehat, maka hati kita itu penuh dengan keimanan. Mudah ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk mengambil ibrah, pelajaran. Dan kita kalau seandainya hati kita sehat, lembut hati kita dan dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hati kita sakit, Allah, keras hati itu. Dan bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, itu kerasnya seperti batu, au asyadda qaswah, atau bisa lebih keras daripada apa? Batu. Segumpal darah, segumpal darah bisa lebih keras dibandingkan batu. Akhirnya hati yang sakit itu cuma jadi wadah untuk segala keburukan. Yang dia bayangkan hal-hal yang buruk. Omongan dia omongan yang buruk. Omongan yang buruk. Banyak sekali orang-orang ini lisannya mudah mengumpat, mudah mencela. Dan na'udzubillah, yang fatalnya, yang berbicara hal-hal yang buruk, kata-kata kasar, dan bahkan kebun binatang itu semua keluar nama-namanya, itu ternyata mereka masih kecil pun udah gampang ngomong hal-hal yang kotor. Masih kecil, yang harusnya hatinya itu masih lurus, fitrahnya masih lurus, di zaman ini karena lingkungan yang betul-betul mempengaruhi, hati mereka bisa jadi keras, kotor sekali, na'udzubillah. Maka hati yang keras itu musibah bagi kita. Kenapa sulit kita untuk apa? Mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di kali ini kita akan mengenal hati yang keras. Kita perlu tahu kondisi hati kita itu cerminan dari segala perbuatan amal kita. Bagaimana amal kita, itulah isi hati. Makanya Anda nggak setuju orang-orang yang mengatakan nggak usah pakai jilbab, tapi mulai dari jilbabkan hati dulu. Allah, kalau dia memang betul-betul menjilbabkan hatinya, maksudnya membersihkan hatinya, mudah bagi dia untuk menerima syariat hijab. Dia mengatakan hijabi hati dulu, nggak perlu hijab yang lain. Kenapa?
dari apa yang nampak dalam perbuatan itu isi apa? Hati kita. Makanya Masya Allah Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah oleh kalian bahwasanya di dalam tubuh kalian terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini baik, baiklah seluruhnya. Seluruh tubuh kita baik, baik nampak dari cerminan amal kita baik, baik semuanya. Wa idza fasadat, tapi kalau rusak tuh hati kita, fasadal jasadu kulluhu, maka rusaklah seluruh jasadnya. Amal dia semua hal-hal yang buruk, na'udzubillah. Imma ghibahnya, imma namimahnya, adu dombanya, hasadnya, kebenciannya, semua itu ada. Sebabnya apa? Hati yang kotor. Apa segumpal daging itu? Kata Nabi SAW, ala wahiyal qalb, ketahuilah oleh kalian itu adalah hati. Dan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah itu membagi hati kepada 3. Yang pertama hati yang sehat, hati yang selamat. Yang kedua hati yang sakit. Kalau sakit, ada nggak kemungkinan untuk bisa sembuh? Ada. Yang ketiga hati yang sudah mati. Ini yang bahaya. Kalau hati sudah mati, sulit sekali orang-orang mau kembali kepada Allah Azza wa Jal. Kenapa? Ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat yang datang kepada dia bertubi-tubinya nggak ngaruh. Nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dia nggak fikirkan, dia nggak tadabburin. Naam. Maka datang ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka mentadabburi siapa? Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka itu sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mati. Mau nasihat sebagaimanapun, sebanyak apapun dia, ketika hati sudah mati sampai meninggal pun dia nggak akan nerima apa? Nasihat. Makanya Masya Allah, antum jangan terlalu pede kita. Oh nggak apa-apa maksiat, nggak apa-apa maksiat, taubatnya nanti. Siapa yang jamin kita itu bisa bertobat kepada Allah SWT? Karena yang namanya maksiat itu bisa membuat hati kita sakit, apalagi bisa membuat hati kita apa? Mati. Bukannya balik, malah makin jauh. Ana ambil contoh Pak, Masya Allah. Di tempat kami itu kalau anak kajian dulu itu bisa sampai jam 11 baru pulang. Karena biasa itu di sana tuh agak lama waktu sholatnya. Jadi waktu maghribnya itu agak lama. Jadi bisa kami itu selesai kajian itu 6:30. Kalau di sini kan selesai Isya lanjut lagi kajian 15 menit, cuman jam 7 udah selesai kemarin kan, selesai walillahil hamdu wal minna. Tapi kalau sana karena agak mundur waktu sholatnya, jadi biasa itu 8:30 baru, atau jam 8 lah ala kulil baru kita selesai. Taib, anak pulang biasa itu sekitar jam 11-an atau jam 10-an pulang ke rumah. Sebelum sampai rumah itu ada tempat tongkrongan, isinya afwan Pak, bukan orang-orang muda, tapi yang sudah tua-tua. Antum tahu main apa mereka? Gaplek. Main gaplek itu, Masya Allah. Itu sering sekali anak lewat. Kalau jam 11 malam anak sampai mikir, ini bapak-bapak ini atau kakek-kakek ini apa nggak dicari sampai siri-siri? Kita kan coba kita Pak nongkrong sebentar, ditelepon sama istri, ya kan? Ini nggak udah tua sampai jam 10 jam 11 itu mereka ngumpul, dan ngumpulnya bukan hal yang bermanfaat. Main apa tadi? Gaplek. Ana sampai ngomong kepada ikhwah, Pak, Ana ngomong kepada salah satu ikhwah yang sudah ngaji, yang sudah tua. Ana bilang, Pak, antum nggak bisa sampaikan kepada mereka bahwa mereka itu ada keluarga, ada hak keluarga yang harus mereka tunaikan. Kenapa mereka masih main kayak gitu? Apalagi mainnya main gaplek, dan bisa jadi di situ ada judi dan sebagainya. Apa kata ikhwah tersebut? Ustaz, udah kami nasihati. Apa jawab mereka? Nantilah taubatnya kalau sudah tua. Iya. Padahal sudah apa? Tua.
tapi merasa muda. Bukannya dia pede banget, oh nanti gampang bertaubat, nanti gampang kalau sudah tua. Padahal ubannya udah banyak keluar, punggungnya pun udah mulai bungkuk, masih main apa? Gaplek. Dinasihati, apa kata dia? Nantilah kalau sudah apa? Tua tobat nih. Ya Allah, ini nggak ngambil pelajaran di sini. Makanya jangan pede banget. Maksiat itu kita bisa yakin balik, karena bisa jadi dengan maksiat hati kita sakit, lemah, semakin lemah, bahkan pada ujungnya bisa apa? Mati itu hati. Makanya ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, hati kita itu keras seperti batu. Allah katakan dengan sering bermaksiat, tsumma qasat qulubukum, kemudian hati kalian akan mengeras, mim ba'di dzalika, setelah hal-hal itu kita kerjakan, maksiat-maksiat itu kita kerjakan, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa, maka ujung-ujungnya seperti batu ataupun lebih keras daripada batu. Tapi tanda hati yang keras itu seperti apa? Ini, Pak, antum bisa ketahui gejala-gejalanya. Disebutkan gejala hati yang keras yang pertama, kalau antum mau tahu, tidak terpengaruh oleh Al-Quran. Orang-orang kalau baca Al-Quran, imam-imam masjid baca Al-Quran itu sampai nangisnya. Kita ini tahu bagaimana para a'immatul haram, imam-imam Masjidil Haram atau imam-imam di Masjid Nabawi, mereka ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hati mereka itu bisa apa? Bisa takut. Nah, ternyata kalau nggak berpengaruh hati kita ketika dibacakan Al-Quran Al-Karim, itu tandanya udah mulai keras. Bahkan ketika kita dinasihatinya pakai dalil dari Al-Quran Al-Karim dan nggak berpengaruh, itu hati kita sakit. Itu salah satu tandanya. Kalau hati kita sehat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau seandainya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mereka di hadapan mereka tambah beriman, tambah takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan tambah takut, tambah nolak, tambah kita bantah, naudzubillah. Berarti hati kita ini lagi sakit. Gejalanya itu. Kalau orang-orang beriman lah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kalau disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, jantung mereka tuh langsung berdebar-debar. Antum tahu, Pak, kalau kita takut, apa yang terjadi? Jantung itu apa? Berdebar. Nah, ketika jantung berdebar, itu tanda ketika kita hati sehat. Disebutkan nama Allah, Allah berfirman kada, langsung takut dia, gemeter. Makanya Masya Allah, ada beberapa kondisi yang disebutkan oleh Ibn Mas'ud. Kalau kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, maka fa'ar'i sam'aka, pasang telinga engkau, dengarkan nih firman Allah Azza wa Jal, apa yang Allah inginkan dari kita, dengarkan itu kalau hati kita sehat. Tapi kalau nggak sehat, sudah kita akan apa? Mudah kita untuk apa? Untuk menolaknya. Na'udzubillah. Dan banyak kondisinya. Orang-orang dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala kepanasan. Itu berarti ada setannya. Hatinya masih lemah. Anak ambil contoh, Masya Allah. Ada salah satu ikhwah ceritakan, dulu dia ini kerjanya di bank ribawi, bank riba. Dia udah mulai sadar, dia itu hijrah gitu. Dia udah mulai hijrah ke sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau ini kepala cabang bank di Solo. Jadi beliau bercerita, Ustaz, ana tahu kebenaran itu, ana sudah tahu. Ana sudah mulai meniti jalan hijrah, tapi hati ana masih lemah katanya. Ana nonton ustaz-ustaz sunnah. Semisal kata beliau, ana nonton di Roja TV katanya. Itu semua ana nonton. Tapi ada satu ustaz, kalau ustaz ini nampak di depan ana langsung matikan TV itu. Ustaz Erwandi katanya. Ini kata beliau, ana semua ana tonton ustaz katanya. Semua, karena ana tahu kebenaran di mereka katanya.
Tapi kalau sama ustadz ini, oh enggak, ana nggak bisa nerima. Apalagi ternyata yang dibacakan adalah ayat riba. Ayat apa? Riba. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya kalian tidak berhenti, fa'dzanu biharbin minallah, maka umumkan apa? Perang melawan siapa? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat kapan dibacakan untuknya panas sih. Tapi kalau yang lain aman, Masya Allah. Kata beliau, anda tahu hati itu lemah, Ustaz, keras hati anda. Semua bisa anda terima, tapi cuman itu yang anda nggak bisa terima katanya. Sampai antum tahu, ternyata Allah punya jalan yang lain. Dia murni memang betul-betul mau berhijrah, tapi yang satu ini nanti dululah katanya. Sampai pada akhirnya beliau katakan, Ustaz, Allah takdirkan semua anak-anak tiap bulan masuk rumah sakit ganti-gantian. Nanti hari ini anak-anak yang A, anak-anak yang B, bulan depan anak-anak yang C, itu terus masuk rumah sakit. Terus masuk rumah sakit. Dan akhirnya anak itu nggak ada tabungan sama sekali. Uang itu nggak ada sama sekali, habis saja. Allah SWT kasih, tapi Allah juga ambil jauh lebih banyak. Sampai kata dia, terakhir Ustaz, anak belum bergeming untuk apa? Ninggalkan riba. Sampai pada puncaknya ketika anak yang Allah takdirkan untuk sakit, dan sakit itu lumayan parah, biaya operasi itu sampai anak harus jual mobilnya. Kata dia, anak harus jual mobil Ustaz, dan anak nggak ada lagi sama sekali aset bagi anak kecuali rumah. Habis semua, habis kata dia. Sama sekali Allah habiskan. Sejak saat itu anak berpikir ini kayaknya jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegur anak katanya. Karena anak udah mulai jalan ke sana. Akhirnya anak ada alasan untuk resign keluar. Alasan tersebut anak alasan sakit, mau operasi dan sebagainya. Akhirnya anak jual mobil, biaya operasi anak besar, dan anak kondisi ketika itu Allah sehatkan kembali. Tapi anak sudah keluar, tidak ada tabungan dan sebagainya. Masuklah anak ke dalam sebuah pondok pesantren katanya. Di pondok itu gaji nggak seberapa. Tapi walillahilhamdu wal minna, ana masih bisa menabung untuk ibadah-ibadah ana setelahnya. Imma umrah, imma apa. Jadi dulu Pak, nominal gaji itu apa? Besar, tapi habis saja. Ini gaji nominal gaji itu nggak seberapa, tapi bisa apa? Nyisihkan untuk ibadah umroh. Bayangin antum Pak. Makanya kalau hati kita keras, nasihat apapun nggak akan bisa kita dengar. Pertama kali kita langsung nolak. Makanya Pak, kita itu jangan ambil yang haram. Karena kalau kita udah ngambil yang haram, hati kita jadi apa? Keras. Kalau hati keras susah untuk nerima. Nggak apa-apa sedikit, yang penting berkah. Patokannya itu bukan banyak-banyakan, tapi berkah atau tidak. Masya Allah Pak, banyak orang-orang gajinya itu di bawah UMR. Lihat gaji-gaji ustadz itu banyak di bawah UMR. Ya termasuk gaji anak bawah UMR, tenang, hidup anak biasa aja. Allah buka dari jalan yang mana Allah mau, dari jalan yang lain bisa. Jadi nggak usah risau sekali, nggak usah risau. Hidup kita, karena memang yang ngasih rezeki itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata sebanyak apapun harta yang kita miliki, kapan nggak berkah, rakus tamak kita. Makanya muncul dulu angka 271 triliun yang dikorupsi. Anda mikir 271 triliun masih nggak cukup. Alhamdulillah ketahuan. Kalau enggak, terus berjalan. Terakhir lagi 1 kuadriliun. Berapa itu? 1000 triliun. Ya Allah, 1000 triliun itu sampai nggak cukup gitu loh. Itu menunjukkan bahwasanya mereka itu mau 1000 triliun habis juga duitnya. Habis juga, mereka nggak nikmati. Dan antum tahu perutnya manusia itu terbatas lambungnya. Sebanyak apapun makannya, pasti nggak akan bisa lagi ditambah, pasti muntah. Kita juga sama. Kita memiliki aset A, aset B, aset C, aset D. Aset yang dipakai cuma satu. Sebanyak apapun yang kita miliki, yang dipakai cuma satu. Kalau kita nggak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, hilanglah semua. Untuk apa yang haram? Selagi halal sedikit,
berkah nggak apa-apa. Masya Allah. Anak ambil contoh, tukang becak itu ba'da subuh masih bisa dia syuruk, masih bisa dia apa? Syuruk. Dia sholat syuruknya, dia bercengkrama dengan keluarganya, masih bisa dia antar anaknya ke sekolah. Masya Allah. Sebaliknya mereka yang kerjanya na'udzubillah yang ada haramnya, keluar sebelum subuh, anaknya masih tidur, balik ketika anak sudah apa? Tidur. Nggak jumpa dengan keluarga, nggak bisa bercengkrama dengan keluarga, stres, mereka stres. Makanya ala kulil di sini jangan sampai hati kita keras dengan makanan-makanan yang apa? Yang haramnya. Kemudian yang kedua, tanda hati yang keras kata para ulama, malas dalam ketaatan. Kajian malas. Kemudian apa? Sedekah malas. Baca Al-Qur'an malas. Malas untuk menjadi orang-orang yang pertama. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala katakan fastabiqul khairat. Lomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Tapi ini sebagian orang malas dalam kebaikan. Kalau kita udah malas dalam kebaikan, itu tanda hati kita sedang apa? Sakit. Na'udzubillah. Dan kita perlu tahu, Pak, kalau seandainya kita hidup di zaman para sahabat dengan kondisi kita saat ini, wallah tertinggal jauh kita dari para sahabat. Para sahabat tuh Masya Allah, mereka lomba-lomba dalam kebaikan tuh banyak sekali. Anda ambil contoh Abu Bakar di pagi hari waktu syuruk jumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW, dan para sahabat lain juga ada di situ. Nabi SAW mengatakan, man asbaha minkumul yawma sha'imah, hari ini siapa yang berpuasa? Abu Bakar ngangkat tangan. Ya Allah, Abu Bakar lagi. Para sahabat tuh merasa kalah. Terus apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang telah mengunjungi man ada minkumul yawma maridha, siapa yang sudah menjenguk orang sakit di pagi ini, jawabannya siapa? Abu Bakar lagi. Siapa yang sudah bersedekah ngasih orang miskin makan? Abu Bakar lagi. Para sahabat nih akhirnya ada ghirah, kecemburuan kalah. Kita orang semangat sedekah, orang semangat sholat, semangat kajian, kita tidak bergerak, diem aja kayak batu. Makanya ternyata itu hati kita sudah apa? Sakit, udah ada gejala itu, malas. Coba perhatikan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu pernah berusaha untuk mengalahkan Abu Bakar. Saking sulitnya Abu Bakar untuk dikalahkan. Tapi mereka berlomba-lomba, nggak mau mereka itu jadi orang yang terbelakang. Akhirnya apa? Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk berjihad. Untuk apa? Jihad. Jihad ini itu butuh dana, butuh biaya. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajak yang mau sedekah silahkan. Tujuannya bekal jihad kita. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an natasaddaqa yawma. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar kami bersedekah pada satu hari ketika hendak berjihad. Apa kata Umar bin Khattab? Fasadafa dzalika yawman indi. Maka perintah Nabi SAW bertepatan dengan hari yang di saat itu saya punya banyak harta, banyak duitnya Umar ketika itu. Lagi untung-untungnya siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhirnya datanglah Umar ibn Khattab untuk apa? Mensedekahkan harta yang dimiliki. Ketika Umar datang, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ya Umar, ma abqaita li ahlik, apa yang engkau sisakan untuk keluarga engkau dari apa yang engkau sedekahkan? Apa kata dia? Ya Rasulullah, abqaitu li ahlihi mithla ma tasaddaqtu, aku sisakan untuk keluarga saya persis sebagaimana yang aku sedekahkan. Berarti dia sedekah dengan setengah harta yang Umar apa? Miliki. Setengahnya dia sedekahkan, setengahnya dia sisakan untuk apa? Keluarganya. Besar-besar. Ternyata datanglah Abu Bakar
radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar ngasih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun nanya, "Ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan untuk keluarga engkau dari apa yang engkau sedekahkan banyak seperti ini? Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, abqaitu li ahli Allah wa rasulahu. Aku cuma meninggalkan untuk keluarga saya Allah dan Rasulnya. Allah yang bertanggung jawab untuk apa? Ngasih rezeki untuk keluarga saya. Semuanya aku kasih untuk jihad. Apa kata Umar ibn Khattab? Wallahi ma sabaqtu ila Abi Bakar abada. Demi Allah aku gak akan bisa kalau kayak gini kondisinya mengalahkan Abu Bakar selama-lamanya. Sedihlah Umar, Masya Allah. Ini orang kalau hatinya hidup, merasa apa? Merasa terkalahkan, merasa tersaingi dalam kebaikan. Kalau kebaikan tuh jangan apa? Saling sodor, jangan. Kalau kebaikan lomba-lomba, kalau dunia betul ithar namanya, sodorkan orang. Makan nih, fadl dorong orang. Dunia, harta nih, sodorkan orang duluan. Fadl antum duluan, jangan anak. Tapi kalau ibadah, antum lomba-lomba. Contoh nih, antum lagi sholat. Ketika hendak sholat, ada yang depan nih kosong. Antum jangan sodorkan fadl maju. Tapi kita yang maju. Kita harus maju. Fastabiqul khairat, lomba-lomba dalam kebaikan. Jangan antum sodorkan orang. Enggak, ini apa? Ibadah, jamu orang, jamu tamu. Taib itu tamu, aneh yang nanggung. Aneh yang nanggung. Di rumah ana, aneh yang nanggung semuanya. Ini fastabiqul khairat. Lomba-lomba kita dalam kebaikan. Orang Arab itu Masya Allah kapan makan bareng, mereka itu sampai detik ini mereka itu royal. Lomba-lomba dalam hartanya. Orang Arab tuh jangan antum bayar, aneh yang bayar. Lomba-lomba mereka. Kalau di kita, ayolah patungan. Ayo berapa kita di patungan. Astagfirullahaladzim. Kalau orang Arab enggak, mereka tuh dermawan. Athriya, agniya mereka itu. Termasuk orang-orang mulia dengan hartanya. Enggak, antum jangan bayar ini ana. Kata mereka. Ala hisabi ana. Tanggung jawab saya, ana yang traktir antum. Itu mereka orang-orang Arab. Kalau kita nih apa? Patungan pula lagi. Ayo kita patungan sekian kan gitu. Nah, ini beda kita sama mereka. Mereka tuh enggak. Dan bahkan sampai hal kecil pun Umar ibn Khattab berusaha untuk mengalahkan Abu Bakar. Ini menunjukkan hatinya Abu Bakar hidup, hatinya Umar juga hidup. Kenapa? Saling berlomba-lomba kebaikan, semangat untuk kebaikan. Anda ambil contoh, ketika itu Nabi berjalan bersama Abu Bakar dan juga Umar. Jalan nih. Ketika jalan kaki, tiba-tiba Rasulullah SAW mendengarkan bacaan Al-Quran Ibn Mas'ud. Indah sekali bacaan Al-Quran Ibn Mas'ud. Bagus sekali bacaan Al-Qurannya. Akhirnya Nabi SAW diam sejenak untuk mendengarkan apa? Ibn Mas'ud, bacaan Ibn Mas'ud. Dan Nabi Masya Allah itu pernah mengatakan untuk Ibn Mas'ud, Iqra' alaiya al-Quran, bacakan Al-Quran untuk saya. Saking bagusnya bacaan Al-Quran Ibn Mas'ud. Apa kata Ibn Mas'ud? Kaifa aqra' alaika wa alaika unjil? Ya Rasulullah, gimana aku baca Al-Quran untuk engkau sedangkan Al-Quran itu turun untuk engkau? Apa kata Nabi SAW? Fa inni uhibbu an asma' Al-Quran min ghairi. Sesungguhnya saya suka untuk mendengarkan Al-Quran dari selain saya. Jadi kalau ada orang baca Al-Quran, Nabi dengarkan, Masya Allah, Nabi suka itu. Lantunan Al-Quran Al-Karim, Nabi senang dengarkan Al-Quran Al-Karim. Taib Ibn Mas'ud ini baca Al-Quran Al-Karim, Nabi SAW bersama Abu Bakar dan Umar lewat. Maka Nabi diam sejenak, Nabi dengarkan Al-Quran Al-Karim. Sampai selesai Ibn Mas'ud baca Al-Quran, apa kata Nabi SAW? Nabi katakan, barang siapa yang mau membaca Al-Quran Al-Karim sebagaimana dia diturunkan, falyaqra' ala qiraati ibni ummi abdin, maka bacalah Al-Quran sebagaimana bacaannya Ibnu Mas'ud. Saking bagusnya bacaan siapa? Al-Quran Ibnu Mas'ud. Akhir itu Nabi SAW itu pulang, Abu Bakar dan juga Umar juga sama seperti itu. Mereka apa? Pergi dari tempatnya Ibnu Mas'ud. Apa kata Umar Khattab? Aku akan kalahkan Abu Bakar.
Aku pulang dulu, habis ini aku mau kasih kabar gembira. Untuk siapa? Untuk Ibn Mas'ud. Ada kebutuhan Umar, pulanglah akhirnya Umar. Ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pulang ke rumahnya, Umar langsung bergegas ke rumahnya siapa? Ibn Mas'ud. Diketok pintu rumahnya Ibn Mas'ud. Ketika diketok, apa kata Ibn Mas'ud? Maja abika, apa yang membuat engkau itu datang ke sini? Apa kata dia? Aku mau mengabarkan sesuatu hal yang Rasulullah SAW ucapkan kepada engkau. Aku mau membahagiakan engkau, karena membahagiakan seorang muslim ibadah bukan? Ibadah. Akhirnya apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Tadi Nabi bersabda, "Man arada ay yaqra'al Qur'ana kama unzil." Barang siapa yang mau baca Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an diturunkan, falyaqra'hu ala qiraati Ibnu Ummi Abdin. Maka baca Al-Qur'an sebagaimana bacaan Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud? Oh, itu saya sudah tahu. Abu Bakar mengabarkan kepada saya barusan. Masya Allah. Apa kata Umar Khattab? Iyyakun yaf'al. Kalau memang betul Abu Bakar kerjakan itu, fahuwa sabbakun bil khairat, maka dialah orang terdepan dalam kebaikan. Mastabakna ila khairin qattu illa stabaqana Abu Bakar. Tidaklah kami berlomba-lomba dalam kebaikan kecuali yang menang selalu Abu Bakar. Kenapa? Salah Umar. Umar pulang dulu ke rumah. Kalau Abu Bakar dia pergi tapi langsung bela ke rumahnya siapa? Ibn Mas'ud. Dalam kebaikan itu, Pak, dalam hal kecil saja mereka berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan. Nggak mau kalah kajian. Kalau ada tempat depan yang kosong mereka berusaha datang. Sholat kapan ada sof yang kosong mereka berusaha sholat di sof awal. Itu keutamaan besar, na'am. Dan bahkan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, "Lau ya'lamuna ma fihima." Kalau seandainya mereka ini tahu keutamaan besar dalam sholat subuhnya, sholat isya'nya, lasahamu alaih, pasti mereka itu saling ngundi. Kenapa? Nggak cukup masjid. Masjid kita ini cukup nggak tadi? Nampung banget, gitu. Nampung banget. Berarti apa? Menunjukkan masih banyak orang-orang yang tidak datang kemana? Ke masjid. Kalau ini datang satu masyarakat kita inilah, anggap nih perumahan ini, datang semua ke masjid. Ini banyak muslim ya kan? Iya. Kalau ini semua datang ke masjid laki-lakinya, yakin mereka nggak akan bisa masuk ke dalam masjid kecuali apa? Istiham. Mereka harus apa? Ngundi siapa yang masuk duluan. Naam, sahih. Itu fakta yang terjadi. Nah, kondisi kita saat ini bermalas-malasan. Itu tanda hati kita sudah sakit. Nanti yang ditakutkan dari awalnya malas sampai membawa kepada penyakit berikutnya. Penyakit apa? Nifak. Nifak ini kemunafikan. Dan ternyata orang-orang munafik ini sedekahnya malas, jihadnya malas, sholatnya pun malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholat, mereka sholatnya apa? Malas-malasan. Sedekahnya, ya Allah, meditnya, pelitnya. Kalau seandainya kondisi mereka jihad, paling penakutnya mereka. Dan kita tahu perang Uhud dulu yang berangkat tuh 1.000 orang dari kalangan kaum muslimin. Aslinya 1.000, tapi balik 300 orang. Sebabnya apa? Orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul yang ngompori. Balik mereka. Abdullah bin Ubay bin Salul tuh nggak mau dia dalam kebaikan, takut, penakut. Kenapa? Kemunafikan. Tanda hatinya sudah apa? Keras. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang tanda kedua. Dia itu tidak apa? Bersemangat atau malas dalam ketaatan. Tapi tanda yang ketiga, hati kita sudah keras, itu tidak pernah tersentuh oleh peringatan kematian. Padahal masya Allah, ngingat mati itu penting. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu menangis di samping kuburan. Dan bahkan Nabi SAW maka Rasulullah SAW hatta ballatil ard. Nabi SAW itu nangis sampai tanah pun itu basah. Saking banyaknya tetesan air mata Nabi SAW. Jenggot Nabi basah. Kenapa? Sebabnya karena tangisan beliau ketika apa? Mengingat kematian.
Masya Allah. Akhirnya kondisi seperti itu Nabi SAW mengatakan limithli hadza fa'idu, untuk kematian ini kalian siapkanlah. Kabar kematian ternyata tidak pernah menjadikan hati kita itu betul-betul tersentuh. Itu keras hati kita. Bahkan melihat jenazah pun biasa aja, gotong jenazah pun biasa saja. Bahkan ziarah kubur tidak mempengaruhi hatinya. Na'udzubillah. Pak, antum tahu orang yang dia itu memandikan jenazah dianjurkan dia itu harus apa? Dianjurkan dia itu apa? Mandi besar. Mandi, dia dianjurkan mandi. Dan orang yang gotong jenazah dianjurkan dia itu apa? Wudu setelahnya. Kenapa antum tahu? Stres. Capek, Pak. Mandikan jenazah itu stres. Antum kalau mimpi basah, kondisi fisik itu apa? Lemah. Maka disegarkan kembali dengan apa? Mandi. Itu kalau tubuh kita lemah. Orang mandikan jenazah tuh wallah lemah. Antum pernah nggak mandikan jenazah? Oh, berarti hari ini harus mandikan jenazah tuh. Ya, kita cari, Pak. Itu capek. Antum wallah capek. Nggak capek, Pak. Bukan kita takut hantu, takut ini, bukan. Takut kita itu jumpa dengan Allah nggak siap. Ini orang nih depan kita udah jumpa nih dengan Allah. Harus mau nggak mau ini. Tapi bisa jadi dia ini calon penghuni surga atau calon penghuni apa? Neraka. Tergantung amal saja. Bagaimana kondisi dia. Kemudian dari amal ini bisa Allah ridhoi atau bisa Allah murkai. Terserah Allah azza wajalla. Siap nggak gitu? Makanya harus apa? Ingat kematian. Dan bahkan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu itu salah seorang yang dijamin masuk apa? Surga. Nguburkan kawannya pun takut. Akhirnya apa kata kawan-kawannya Utsman? Ya Utsman, lima bakit. Wahai Utsman, kenapa engkau ini menangis? Wa qad dhaminallahu lakal jannah. Bukankah engkau sudah dijamin oleh Allah pasti masuk apa? Surga. Kenapa engkau takut kayak gini? Apa kata dia? Iya, Allah jamin kondisi saya di surga. Tapi di sini belum ada jaminan bagi saya. Di alam apa? Barzakh. Bisa jadi zalimin A, zalimin B, zalimin C. Itu ketakutan. Harusnya aman-aman aja. Kalau Utsman ya jelas aman insyaallah. Karena apa? Sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saking takutnya mereka karena yang dijamin na'am surganya. Tapi kondisi itu berat. Karena manusia itu bisa keliru, bisa keliru. Termasuk Utsman tidak maksum. Utsman bisa salah. Makanya di sini kondisi kita harus sadar. Makanya kadang-kadang Masya Allah ya, hati keras tuh banyak ngomong. Banyak ngomong. Lembutkan dengan banyak abang ingat kematian. Makanya Pak, istri antum kalau panjang kali cerewetnya itu karena jarang dibawa ke kuburan, nggak pernah kali. Makanya kalau udah istri panjang itu, yang harusnya yang mancung tuh hidung, ini mulut yang mancung. Kalau istri mencak-mencak tak jelas, antum bawa ke kuburan. Dek, ini kita kebanyakan ke mall ini, ke kuburan kita ya, dengan mati kita nih. Ana yakin Pak, diam istri itu. Ingat ke kuburan, baru di rumah, baru nyampe kubur, diam dia. Itu paling ampuh ke kuburan kita dek. Ke kuburan, ingat mati ini kalau udah ngomel kadang-kadang itu nggak bisa 10 menit, harus ada apa ekstra tambahan waktu. 10 menit itu nggak bisa, 15 menit lah mungkin. Jadi ada lagi ekstra tambahan waktu. Ini kalau udah panjang nih, ingat mati. Hati kita tuh kadang-kadang keras. Kadang-kadang apa? Keras. Wanita boleh ziarah kubur boleh, tapi nggak boleh sering-sering. Sesekali boleh. Aisyah ziarah kubur. Dan bahkan Aisyah bertanya, apa doa kalau seandainya Aisyah memasuki apa? Kuburan. Antum tanya nanti di rumah, Dek, apa bacaan doa atau apa bacaan doa ziarah kubur? Kalau istri itu nggak hafal, berarti tandanya memang nggak pernah ziarah kubur. Nggak usah istri antum aja lah. Apa bacaan doa ziarah apa? Kubur. Kalau nggak tahu berarti memang kita ini nggak pernah apa ziarah
kubur. Ziarah kubur tuh masyru'ah, disyariatkan. Tapi sekedar untuk ingat kematian. Kita nggak dilarang. Yang nggak boleh itu ketika kita apa? Menyembah itu dari kuburan, ahlul kubur. Tapi kalau saatnya ziarah, nggak ada yang melarang. Wallahi ziarahi kubur. Dan itu apa? Para sahabat Nabi SAW nggak ada yang melarang, nggak ada. Bahkan kata Nabi SAW, ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kalian ziarahilah kubur, kunjungi kuburan. Kenapa? Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena menziarahi kuburan mengingat apa? Mati. Melembutkan hati kita yang awalnya keras mati, jadi hidup lagi hati kita. Insyaallah. Makanya ala kulli di sini tanda orang yang keras hatinya tidak pernah tersentuh dengan apa? Peringatan kematian. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar ini ada banyak gejalanya, tapi waktu kita sampai syuruk tadi ada disampaikan. Syuruk jam berapa di sini? Kalau di HP ana 521. Afwan 521. Nah. Ini berapa? 52? Oh, pas sekali 524 ini. Sudah selesai syuruk. Tapi yang berikutnya ana kasih poin-poinnya saja ya, Pak ya. Gejala yang dua hal yang belum ana sebutkan, meremehkan dosa. Mudah meremehkan apa? Dosa. Jadi dianggap dosa besar pun kecil bagi dia. Apalagi dosa kecil seakan-akan enggak dosa. Banyak orang ini sekarang udah mulai gampang untuk ghibah. Gampang untuk ngomongin orang. Padahal ghibah itu dosa besar atau dosa kecil? Besar. Gampang banget. Dianggap sepele. Ghibah. Ayo. Kemudian tanda hati yang keras berikutnya, tidak pernah merasakan kelezatan ibadah. Kalau dulu Nabi SAW ketika datang waktu sholat, apa kata Nabi? Ya Bilal, segerakan adzan. Areh Nabi sholat, tenangkan jiwa kami dengan segera sholat kita. Kalau kita sekarang areh Nabi sholat, tenangkan kami dari sholat. Jadi kalau sholat tuh nggak tenang. Ada orang, masya Allah, itu kalau udah kayak gitu Pak, biasa keganggu sama syaitan jin. Ada salah satu dulu pasien, ruqyah, Anda mau ruqyah, mau masuk masjid pun kakinya itu kayak nggak bisa diangkat Pak, kayak kokoh di tanah itu nggak bisa diangkat, nggak bisa Ustaz, nggak bisa. Qadarullah perempuan pula itu, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya nggak bisa ngangkat, suami nggak bisa ngangkat, memang betul-betul keras kayak gitu Pak. Akhirnya ana ruqyah di luar masjid, ana baca ayat Al-Qur'an Karim, baru Al-Fatihah. Al-Fatihah ana ulangi beberapa kali, langsung bisa lagi normal lagi. Dia ana bilang, "Ayo segera kita ke masjid." Orang kalau udah keganggu sama syaitan, dia itu akan sulit untuk merasakan lezatnya apa? Ibadah. Makanya susah mereka tuh berangkat ke masjid tuh susah banget. Berangkat ke masjid, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya sama sholat apa? Isya'nya. Kalau ini semua sholat itu susah kita ke masjid, itu tanda hati kita udah keras dan juga kita diganggu oleh siapa? Syaitan. Taib. Kemudian bahaya konsekuensi hati yang keras ana belum bisa bahas, cara mengobati juga belum bisa ana bahas, tapi minimal antum tahu gejala itu. Kalau gejala-gejala tadi ada pada diri kita, berarti tanda hati kita sudah mulai apa? Keras. Kalau di dokter Pak, antum bisa cek rekam jantung bisa. Oh, jantung antum bermasalah bisa. Tapi kalau untuk urusan jantung kita ini apakah udah banyak maksiat ataukah belum? Tadi cara gejalanya yang sudah Anda sebutkan. Jadi biar kita tahu jantung kita atau hati kita sakit atau hati kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat Anda sampaikan. Waktu kita sudah selesai, waktu kita sudah habis. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari anak pribadi dan syaitan. Dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.